الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habib Hadratus Syekh Imam Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, Imam Muhammad al-Fudali rahimahullah, wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Summa ila sahibu syaruha Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah, wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sifat yang ke apa sekarang ini? Ilmu. As-sifatu tasi'atul wajibatul lahu ta'ala al-ilmu. Sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat ilmu. Wa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala mawjudatun yankashifu bihal ma'lum. Wajib Allah bersifat ilmu. Ilmu adalah sifat. Yang sifat itu qadimatun, tidak berawal. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang sifat itu berdiri pada zatnya Allah. Sifat yang termasuk sifat ma'ani, sifat yang ada atau sifat yang maujudatun.
Apa itu maujudatun? Sifat yang andai kata kita dibukakan hijab kita, maka kita akan bisa melihat sifat ilmu pada dirinya Allah. Allah wajib punya sifat ilmu, yang sifat itu sifat wujudiyah. Apabila dibuka hijab kepada kita, maka kita akan menyaksikan sifat tersebut. Apa kerjanya? Yankashifu bihal maklum. Kerjanya adalah mendeteksi segala perkara yang bisa diketahui. Apapun yang bisa diketahui, maka segalanya tertangkap oleh ilmunya Allah tanpa ada permulaannya. Apapun yang bisa diketahui, maka itu tertangkap oleh ilmunya Allah. Jomplang nih kalau bis ini. Takut diketil gitu. Takut. Adalah ente enggak ya? Ente enggak ya? Enggak. Terus sifat ilmunya Allah itu sifat ilmu yang esa. Ilmunya Allah tidak tersusun Ilmunya Allah enggak banyak. Ilmunya Allah itu esa. Dengan ilmu yang esa, Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau kita kan ilmunya susun, ada ilmu ini, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tajwid, tauhid, tafsir, hadis. Ilmunya berbab-bab atau ilmunya satu mata pelajaran dan beberapa mata pelajaran, hingga disebut kita itu punya banyak ilmu. Nah, bagi Allah tidak boleh disebutkan ilmunya banyak. Kalau kita menyebut Allah itu ilmunya banyak, nanti akan dipahami ilmunya Allah itu ada tersusun. Artinya ada ilmu yang bisa dibagi-bagi. Sedangkan yang wajib kita imani adalah ilmunya Allah tidak demikian. Hingga banyak pemahaman dari kelompok-kelompok yang salah dalam mengenali ilmu, maka mereka membagi bahwa ilmunya Allah itu tersusun dengan mengatakan ada fi ilmillah, bilangan-bilangan ilmunya Allah. Padahal enggak demikian. Ilmunya Allah itu enggak terbilang. Ilmunya Allah bukan tersusun, ilmunya Allah bukan sesuatu yang banyak. Jadi ilmu yang esa, yang dengan ilmu yang esa itu yankashifu bihal maklum. Allah menyingkap, Allah mendeteksi semua perkara yang bisa diketahui, inkisyafan ala wajhil ihatoh, yang mana pendeteksiannya itu, penyingkapannya itu tanpa ada yang terkecuali, menyeluruh, seluruhnya diketahui oleh Allah, tanpa ada yang tersisa, tanpa ada yang terhijab, tanpa ada yang samar. Seluruh perkara apapun itu diketahui oleh Allah min ghairi sabaki khaufa, dengan jalan tidak didahului, tidak tahu. Kalau ilmunya kita itu tersimpan di dalam hati, maka ilmu yang tersimpan di dalam hati ini berarti dia tidak berdiri pada zat kita. Kayak mata nih,
Kita punya sifat melihat. Melihatnya kita itu enggak berdiri pada diri kita, tapi berdiri pada mata. Matanya ada pada diri kita, hingga mata jadinya apa? Alat. Kan? Kita melihat dengan mata, karena penglihatan itu diletakkan di mata. Maka mata itu jadi alat. Hati kita juga begitu, ilmu kita oleh Allah diletakkan di hati, maka kita mengetahui dengan hati. Bukan tahu dengan ilmu, tapi tahunya dengan hati, karena ilmunya diletakkan di hati. Melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, karena sifat mendengarnya ada di situ. Kalau Allah mengetahui bukan dengan hati, tapi dengan ilmu, karena sifat ilmu itu yang berdiri pada wujudnya Allah, tidak berdiri pada lainnya. Ilmu yang diketahui dengan hati, maka pasti ilmu itu tadinya nggak ada. Hati itu kosong tadinya, kemudian diisi. Sama kayak kamu punya komputer dan memorinya tadinya kosong, terus diisi. Maka komputer itu jadi punya memori, punya file, punya pengetahuan ini, pengetahuan itu. Nah, kalau kamu nyalain, pertama mesti muter-muter, ngapain dia? Ngapain dia? Mikir. Lagi membaca pengetahuannya, membaca yang tersimpan dalam. Nah, kamu kalau dibangun tidur, nih beliin garam, tar mak, biar kumpul dulu mak. Ini loading dulu itu, biar connect. Oh mak gua ini kayaknya. Kalau yang connectnya lama, lu siapa, tanya dulu. Kalau yang connectnya cepet langsung kenal. Wah emak saya ini. Ini ilmu yang kita ketahui, yang ilmu itu disimpan di dalam hati, maka ilmu itu pasti didahului dengan tiada. Tadinya nggak ada ilmu, terus dikasih ilmu lah. Ilmu yang demikian maka ilmunya baru, bukan ilmu yang qadim. Ilmunya Allah qadim, artinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, karena ilmu itu nggak tersimpan pada sebuah alat, nggak tersimpan pada sesuatu. Kalau kita meyakini Allah itu ilmunya tersimpan pada sesuatu, maka akan bisa dipahami ilmunya itu juga baru. Tadinya nggak tersimpan, lalu disimpan dalam satu folder, satu tempat, satu kotak. Maka yang demikian ilmunya hawadis atau ilmunya makhluk. Malaikat sama ilmunya tersimpan pada sesuatu. Jin sama tersimpan sama sesuatu. Semua yang Allah ciptakan, Allah titipkan ilmu, yang ilmu itu diletakkan pada satu memori. Maka ilmu yang demikian pasti ilmu yang baru dan sabakil khofa. Tadinya pernah nggak tahu. Wa yata'allaku bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Apa yang dideteksi oleh Allah, apa yang diketahui oleh Allah, apa yang disingkap oleh Allah, yang diketahui oleh Allah adalah 3 perkara: wajib, mustahil, jaiz. Ini ngomong 3 ini karena kita yang ngomong tersusun-susun jadi 3. Kalau 3 ini di ilmunya Allah nggak susun-susun begini. Karena di ilmunya kita punya 3 macam ilmu. Ada kita tahu yang wajib, tahu yang mustahil, tahu yang, karena tersusun-susun ilmu kita. Tapi 3 ilmu ini bagi Allah nggak tersusun-susun. Hanya karena kita mengucapkannya satu persatu, kita nggak bisa mengucapkannya bersamaan, maka kita pahami bahwa ilmu itu ada 3, yang diketahui ada 3. Allah mengetahui yang wajib, Allah mengetahui yang mustahil dan yang jaiz. Kalau kita, apa yang kita ketahui? Sama, ilmu siapa saja isinya wajib, mustahil,
Jaiz, hanya saja terbatas atau menyeluruh. Makanya gara-gara ini sering ada orang ngomong Allah lebih tahu. Nah, kalau kita kurang tahu, Allah lebih tahu, maka bahasa ini mestinya nggak layak disifatkan kepada Allah. Kita itu nggak boleh ngomong, oh kalau Allah lebih tahu. Kan sering kita ngomong wallahu a'lam. Artinya apa? Allah lebih tahu. Lafadznya begitu. Makna tauhidnya nggak boleh begitu. Maknanya Allah wajib tahu. Kalau kita ini boleh tahu, boleh nggak tahu. Kalau Allah wajib tahu. Siapa yang nanti akan terakhir masuk surga? Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Nggak begitu, maknanya Allah yang wajib tahu. Gitu loh. Jangan kita yang, kalau saya mah kurang tahu yang begitu-begitu mah. Allah yang lebih tahu. Kalau kata-kata lebih itu akan jadinya apa? Bandingan. Ini putih, ini lebih putih, bandingan jadinya gitu loh. Kalau bandingan berarti sederajat. Kalau begitu, kalau dibandingkan, maka nggak boleh membandingkan ilmunya kita dengan ilmunya Allah. Kalau mau membandingkan yang sesama kita boleh. Ilmunya Nabi lebih tahu, boleh, karena sama-sama ilmunya diciptakan. Kita sama guru kita, kalau Pak Guru lebih tahu, boleh, karena ilmunya sama-sama diciptakan. Maka keadaan ilmunya sederajat, sama-sama tadinya nggak tahu, kemudian jadi tahu. Hanya saja saya tahunya sedikit, dia tahunya banyak. Kalau Allah nggak dibandingkan, karena Allah mengetahuinya tanpa batas. Muhitun itu menyeluruh, terliputi semua perkara, nggak ada satupun yang lepas dari ilmunya Allah. Ini meliput namanya. Contohnya yang wajib apa? Allah mengetahui perkara yang wajib. Yang wajib itu apa? Perkara yang wajib. Contohnya apa perkara wajib? Pengertiannya apa perkara wajib? Perkara yang tidak pernah ditemukan tiadanya. Allah tahu segala sesuatu yang tidak pernah tiada. Apa itu yang nggak pernah tiada? Ya dirinya Allah sendiri dan sifat-sifatnya. Maka semua itu tidak pernah tiada. Pernah nggak Allah tiada? Sifatnya pernah tiada? Atau ada yang baru? Maka semua sifat Allah qadim, zat Allah juga qadim, dan itu diketahui oleh Allah. Maka pengetahuan tentang itu disebut pengetahuan tentang perkara yang wajib. Kita tahu nggak? Kita tahu nggak yang wajib bagi Allah? Tahu nggak? Ada berapa yang wajib bagi Allah? Maka kamu juga tahu yang wajib berarti. Hanya saja tahunya cuman 20 gitu. Allah tahu, wajib tahu. Allah tahu tentang seluruh perkara yang wajib yang tidak terbatas. Berapa sifat wajib Allah? Kita tahunya? Nah, Allah tahunya? Wah, terbatas. Diketahui Allah secara terperinci. Satu persatu dari sifat sempurnanya Allah, Allah tahu secara terperinci. Nggak ada yang terlewatkan, nggak ada. Jadi Allah itu tahunya nggak secara global, ada secara garis besar, ijmal. Allah tahunya tafsil, detailnya Allah tahu, bukan hanya globalnya. Semua yang wajib secara detail Allah tahu. Wal jaizat, yang kedua perkara-perkara jaizat. Perkara yang diciptakan, perkara yang ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Semua yang jaizat, zatnya, sifatnya, perbuatannya pada makhluk,
semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada permulaannya. Kita duduk di sini malam ini. Allah tahu nggak mulai kapan? Allah tahu kita akan duduk di sini, taunya mulai kapan? Nggak ada permulaannya. Besok akan terjadi apa, lusa akan terjadi apa, terus semua yang terjadi dalam perkara jaizat itu diketahui oleh Allah tanpa ada permulaannya. Dan Allah mengetahuinya secara terperinci, satu persatunya jaizat Allah tahu. Fulan begini, fulan. Rambut kita ada berapa Allah tahu. Butiran pasir di laut ada berapa Allah tahu. Ikan yang ada di laut ada berapa Allah tahu. Bintang-bintang dan semua yang banyak yang terperinci itu semua diketahui oleh Allah satu persatunya, tanpa dengan mengetahuinya secara garis besar. Ada yang pahamnya kan Allah itu ya tahu, tapi tahunya juga secara garis besar. Allah tahu nggak di rambut saya ini banyak rambutnya, tahu ya, sama dengan tahunya banyak gitu doang. Di langit ada bintang, Allah tahunya bagaimana? Di langit banyak bintang. Kalau hanya tahu secara ijmal seperti itu sama dengan pengetahuan kita juga tahu seperti itu. Maka apabila ada orang kok mengatakan Allah itu mengetahui sesuatu hanya secara garis besar, maka itu keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa contohnya? Seperti kehidupan di surga yang tidak terbatas. Di surga kita hidup nggak ada batas waktunya, berarti unlimited. Allah tahu nggak yang juta tahun nanti, yang semiliar tahun lagi, tahu nggak? Ya nggak tahu. Nah ini parah yang begini. Orang yang mengatakan seperti ini maka dia masuk kelompok Mu'tazilah atau masuk kelompok Qadariyah yang meyakini bahwa Allah hanya tahu pokoknya di surga itu isinya nikmat. Sementara saya semiliar tahun yang akan datang akan makan apa? Allah nggak tahu. Rasanya akan seperti apa? Allah nggak tahu. Pokoknya tahunya enak. Itu bukan Tuhan, begitu namanya. Hanya tahu secara, atau semiliar tahun yang dulu. Allah tahu nggak? Ada semut jatuh, kakinya patah, keinjek gajah, gajahnya ketabrak ini. Tahu nggak? Tidak ada satupun perkara yang tidak diketahui. Secara terperinci Allah mengetahui pada perkara jaizat. Begitupun perkara yang mustahilat. Apa yang mustahilat? Perkara-perkara yang menjadi lawannya yang wajib. Perkara yang tidak akan mungkin ada pada dirinya Allah. Seperti apa contohnya? Punya anak, punya istri, mati, butuh bantuan, lemah. Ini semua nggak ada pada Allah. Fayu'lamu dzatahu ta'ala wa sifatahu. Allah mengetahui zatnya sendiri dan sifat-sifatnya sendiri bi ilmihi. Wa ya'lamul mawjudat, dan Allah mengetahui semua yang mawjudat kulluha wa ma'dumat, dan semua yang adam. Segala yang wujud diketahui, segala yang adam diketahui. Yang adam apa? Apa saja. Baik yang adam pada dirinya ataupun yang adam pada makhluk itu diketahui oleh Allah. Wa ya'lamul mustahilat, dan Allah pula mengetahui perkara yang mustahilat. Bimakna annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Sungguhnya Allah mengetahui bahwa sekutu itu mustahil adanya bagi Allah. Wa ya'lamu annahu law wajada
litarattaba alaihi fasadun. Dan Allah mengetahui apabila ada sekutu itu bagi Allah, maka akan terjadi kerusakan. Allah tahu. Kamu yang nyupir mobil, kamu tahu supirnya satu. Kamu tahu kalau ini ada yang barengin saya megang setir lagi, kacau ini saya. Kamu tahu. Hingga kalau anak kamu mau pegang, jangan. Kenapa? Tahu ini kalau saya dipegang yang lain, berantakan, kacau. Maka kamu pertahankan ini, jangan sampai dipegang sama yang. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang lain nggak sengaja pegang. Nah kalau Allah mengetahui tidak mungkin adanya sekutu bagi Allah. Tidak akan mungkin ada yang bisa mengatur alam raya ini selain Allah. Maka tidak adanya sekutu itu diketahui pula oleh Allah. Berarti Allah mengetahui perkara yang mustahil. Wa ta'ala uluwan kabiro. Allah maha tinggi dan maha agung. Walau ta'ala kotan zizian kedua, walahu dan bagi ilmu, maka ilmunya Allah itu ta'ala kutan zizil kodim fakot. Kerjanya ilmu itu hanya satu. Kalau kemarin kita bicara kudrat, berapa kerjanya? Dua apa? Suluhil kodim, tanzizil hudus. Iradat kerjanya dua. Suluhil kodim, tanzizil kodim. Ilmu kerjanya satu, hanya tanzizil kodim, nggak punya suluhi. Kalau kudrat punya suluhi, iradat punya suluhi. Kalau ilmu nggak punya suluhi. Apa suluhi itu? Kalau pada kudrat boleh saja bikin, boleh juga nggak bikin. Siap menciptakan jadi kaya, siap menciptakan jadi miskin, berarti belum nyata menciptakan. Iradah suluhi bagaimana? Siap menentukan jadi miskin, siap menentukan jadi kaya, berarti belum menentukan. Kalau ilmu nggak ada suluhi. Kalau ilmu dimaknai siap mengetahui dan siap nggak tahu, berarti belum tahu. Maka ilmu nggak masuk makna atau ta'aluk suluhi, karena ilmunya Allah wajib nyata. Allah tahu dengan jelas, nggak ada yang suluhi, nggak ada yang Allah itu ya nanti boleh tahu, sekarang belum tahu, nggak ada yang begitu. Maka ilmu hanya masuk satu ta'aluk, yaitu tanzizil qadim, bahwa Allah mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Karena apa yang diketahui oleh Allah tidak berkurang dan tidak bertambah. Ilmunya Allah itu nggak nambah. Kalau ilmu kita tiap hari nambah, kadang kurang. Yang namanya orang kalau ilmunya pakai memori itu kadang berkurang dari memori, kadang ditambah ke. Kalau kamu punya HP, kamu masukkan ke HP itu satu file, maka akan terbaca di HP itu minta di save, ya, di SIM. Yang bisa nyimpan siapa? HP-nya atau orang lain? HP-nya bisa nyimpan nggak? Kita itu nggak bisa nyimpen ilmu sendiri. Kamu dikasih tahu orang 1 tambah 1 2. Besok ditanya berapa? Nggak tahu guru. Kan kemarin sudah saya kasih tahu, tapi nggak kesimpan bu guru. Disimpan dong, nggak bisa bu guru. Ya, karena kita nggak bisa nyimpen pengetahuan sendiri. Kalau bisa, ya semua mau saya simpen. Nggak ada yang mau saya tinggalkan, tapi ada yang saya berusaha nyimpen tapi nggak makanya kita kalau habis belajar hatinya ya Allah, saya minta di save ya Allah, begitu. Bukan kita yang bisa nge-save, bukan. Yang bisa nge-save yang bikin kita, yang bikin HP itu yang bisa save di HP-nya. Kalau saya nggak bisa. Terus
saya titipkan ilmu ini pada engkau ya Allah, dan tolong kalau saya butuh pulangin. Artinya HP itu ketika memorinya tersimpan di HP, yang bisa memunculkannya siapa? Yang punya HP, begitu. HP-nya nggak bisa munculin filenya sendiri, nggak bisa. Makanya ada orang lagi mau ngomong lupa apa, nggak muncul dicari, nggak muncul. Karena kita nggak bisa munculkan semua file, kita nggak bisa. Harus ada yang memunculkan. Kadang ada yang muncul, kadang ada yang nggak muncul, ada yang hilang, ada yang bertambah. Itu ilmu yang tersimpan dalam hati atau memori. Lah ilmunya Allah tidak demikian. Ilmunya Allah nyata tentang segala sesuatu, nggak ada yang nambah dan nggak pernah kurang. Nggak ada yang Allah pernah lupa, nggak ada. Nggak ada yang ilmunya itu baru tahu, nggak ada. Ilmu yang baru tahu itu ilmunya makhluk. Fallahu ta'ala ya'lamu hadhil madkurat azalan ilman taman la ala sabili dhan wala ala sabili syak. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz itu adalah ilman taman, dengan ilmunya yang sempurna. Ilmu yang sempurna itu maknanya nggak ada lagi penambahan, nggak ada lagi pengurangan. Sempurna itu ya nggak ada perubahan lagi. Kalau masih ditambah, belum sempurna. Orang kalau ini sudah perfect nih, ya udah nggak kurang lagi, nggak nambah, tentunya sempurna. Maka ilmunya Allah mengetahui secara sempurna. Maknanya apa? Secara detailnya tahu, perinciannya tahu, nggak ada yang samar, nggak ada yang terhijab dari Allah sama sekali. Itu disebut ilmu yang tam. La ala sabili dhon. Allah mengetahui tidak dengan jalan dhon. Dhon itu apa? Dhon itu apa? Kira? Dhon itu sangkaan yang kuat, menyangka kuat. Tadinya seimbang. Kamu mau ke rumah saya, Habib ada apa enggak ya? Ini seimbang nih. Boleh ada? Kamu enggak tahu. Ini ilmunya begini, bukan ilmunya Allah, bukan. Ini syak namanya. Syak itu dalam keadaan seimbang. Kamu di perapatan, mau kanan mau kiri, nggak ada petunjuk, itu syak namanya. Kanan atau kiri, namanya apa? Syak. Kamu ke rumah saya,